Setelah melalui pembahasan, akhirnya Pemkab Badung bersama DPRD Badung dapat menyepakati dan menetapkan kebijakan umum perubahan APBD KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan tahun anggaran 2021 dan Ranperda perubahan APBD tahun 2021. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati Badung bersama pimpinan DPRD pada sidang paripurna DPRD Badung yang dilaksanakan secara virtual dengan agenda pengambilan keputusan Senin 30 Agustus 2021 di ruang sidang utama Gosana kantor DPRD Badung Puspom Badung. Bupati Badung Inyoman Giri Praste dalam sambutannya menyampaikan penetapan 3 dokumen penganggaran ini sebagai wujud komitmen bersama atas kepatuhan terhadap amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dewan yang selama pembahasan telah muncul pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif berkenaan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, terutama PAD sebagai akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada drastisnya penurunan penerimaan di sektor pajak dan retribusi daerah. Usul, saran, dan masukan Dewan tentu dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan belanja daerah serta menyesuaikan program kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam dokumen perubahan KUPA dan perubahan PPAS serta perubahan APBD 2021 yang realistis, efektif, dan efisien. Berdasarkan perubahan APBD 2021 yang telah disetujui tersebut, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran sehingga implementasi seluruh program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD segera dapat dinikmati oleh masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Sehingga ada beberapa yang harus kita ajukan ke Provinsi Bali, mendapatkan sebuah rekomendasi berkenaan dengan hal ini. Jadi apa yang kita lakukan di DPRD Kabupaten Badung ini dalam hal tahapan pembahasan itu sudah kita masuk kepada substansi berdasarkan regulasi peraturan undang yang berlaku saat ini. Saya kira itu. Cukup ya. Berarti masalah pendidikan dari Menteri Pendidikan menyarankan untuk membuka tatap muka kalau di Bandung pun kesiapannya seperti apa? Jadi kita sudah siap sekali untuk masalah itu. Bahkan kita selalu juga melakukan gerakan turun ke lapangan. Bila mana itu sudah diperintahkan untuk berjalan, jadi belajar tetap muka kita laksanakan. Mungkin gerakan SMP apa SD duluan, Pak? Maaf nih, saya kira keduanya kita sudah siap sekali untuk masalah SD dan SMP. Bahkan higienisnya daripada tempat sekolah itu saya kira ada bagus sekali. Dan kita sudah pantau seluruhnya di 6 kecamatan ini. Bahkan kami sudah koordinasi dengan tim-tim kita yang ada di kecamatan. Termasuk tenaga pengajar? Iya pasti dong. Dan tenaga pengajar kita Astungkara itu sudah divaksin semua. Jadi mulai dari mana Pak? Apa serentak atau gimana? Kita mulai daripada kesiapan ini, terutama kita akan harus menggerakkan serentak. Selalu kita melaksanakan serentak unsur pemerataan biar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih. Jangan sampai misalkan contoh nih di Petang dibolehkan, lalu di Kuta tidak. Ini saya tidak mau. Kita selalu melihat Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, tetapi yang sudah sama, maaf, jangan kita bedakan. Saya kira itu. Ya, Pak, bagaimana upaya Badung untuk menjaga likuiditas LPD? Sejauh ini kan di masa pandemi ini ada beberapa LPD yang mulai agak goyang dan kemarin juga di Kuto kan ada rame-rame warga yang mau menarik uang karena ada beberapa isu yang agak miring gitu. Teman-teman media, perlu kami sampaikan ketika kita berbicara masalah sistem keuangan yang ada di wilayah, kita memiliki sistem keuangan itu sebenarnya ada 2. Satu yang ada di desa dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, itu sudah kita buatkan berkenaan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Maka
Itu ada 46 desa dan 16 kelurahan. Yang kedua, kita memiliki 122 desa adat di Kabupaten Badung ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan BUMDA. BUMDA itu adalah badan usaha milik desa adat. Nah, ini harus kita lakukan sebuah kolaborasi. Sudah saya contohkan, salah satu contoh yang sudah berjalan dengan baik itu kan yang ada di Kutuh. Antara desa Kutuh dengan desa adat ini bergerak bersama-sama untuk membangun wilayah, menjadikan sumber pendapatan daerah yang ada di situ yang dinikmati secara langsung oleh masyarakat, bahkan masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri, kan begitu. Nah, berkenaan dengan dari 122 LPD ini, kami dari awal sudah menyampaikan agar LPD di Kabupaten Badung ini melalui kami memiliki dinas perekonomian ini untuk berkoordinasi bila perlu dilakukan sebuah audit eksternal. Nah, ketika dilakukan audit eksternal ini, maka kami akan mengetahui anatomi tubuh daripada LPD tersebut. Tujuan saya adalah kalau memang nanti telinganya sakit, pasti saya akan bawa ke THT. Kalau perutnya sakit, pasti kita akan berikan obat SG, itu misalkan obat untuk menyembuhkan perut itu. Maka kami ingin memberikan sebuah kekuatan agar roda perekonomian ini berjalan dengan baik dengan 3 catatan kepada LPD semua dan termasuk organisasi yang bergerak di sektor keuangan, termasuk koperasi dan lain sebagainya. Kami menggunakan prinsip 3, yaitu manajemen dan spiritual. Orangnya harus bagus, ini dulu clear tentang urusan masalah hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, manajemen ini kita harus menggunakan program sehingga masyarakat yang mengikuti, yang terlibat di dalamnya ini, dia bisa mengecek dan melihat keberadaan itu yang sebenarnya. Yang ketiga, baru kita berbicara masalah spiritual. Kalau kepercayaan kita di Hindu Bali ini, itu adalah tabik pukulun ide yang rambut sedana. Saya kira Ketua DPRD Badung Putu Parwato menyampaikan apresiasi kepada Bupati serta seluruh jajarannya yang telah memiliki komitmen jelas dalam melaksanakan RPJMD semesta berencana sehingga pembahasan perubahan APBD 2021 dapat berjalan dengan baik. Semoga dapat menghasilkan keputusan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada Krama Badung, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kabupaten Badung. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan rapat paripurna persidangan kedua tahun 2021. Dan hari ini kita sudah tetapkan APBD perubahan 2021. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh media. Yang pertama, Badung sudah menghitung rancangan pendapatannya secara maksimal sesuai dengan situasi yang berkembang saat ini, di mana 2,945 triliun itu adalah APBD-nya, kemudian dengan pendapatan adalah 1,9 triliun dan ditambah dengan beberapa pendapatan lain-lain, transfer, dana perimbangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi walaupun pendapatan Badung asli daerahnya 1,9 triliun, tetapi saya sudah melihat bahwa ada kesepakatan penjabaran daripada APBD itu. Yang pertama itu belanja operasi itu 2,5 triliun. Artinya dari pendapatan kita 3,8 triliun APBD masih tercover semua biaya kebutuhan operasional daripada pemerintahan Badung. Jadi ini clear. Tidak ada isu lagi istilahnya Badung tidak mampu melakukan pembayaran pegawai, ya. Jadi di operasionalnya clear 2,5 triliun. Nah, ini kita sudah bahas dalam rapat-rapat sehingga kita putuskan bahwa APBD 2021 perubahan ini aman. Yang kedua, instruksi Menteri Dalam Negeri adalah fokus kepada penanganan COVID. Jadi Badung sudah mengalokasikan 310 miliar untuk penanganan COVID. Yang kedua, belanja modal 160 miliar itu sudah kita cover untuk isoter, daya isolasi terpusat, ya, sudah siapkan. Kemudian penyelesaian rumah sakit kapal yang di gedung K, ya, itu sudah kita amankan. Jadi MEP-nya sudah, kemudian bed-nya sudah, jadi semuanya sudah bisa. Jadi inilah rancangan APBD yang tidak keluar daripada RPJMD dan dieksekusi sesuai dengan situasi yang berkembang sekarang ini.
Jadi Badung fokus tetap kepada pembangunan penanganan COVID dan ekonominya. Ya, ini dulu ini. Jadi karena COVID ini berdampak kepada ekonomi. Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Badung, Iwayan Suyase, melaporkan bahwa dari hasil pembahasan DPRD melalui rapat fraksi dan alat kelengkapan DPRD bersama TAPD eksekutif terhadap 2 dokumen anggaran dan 1 rancangan peraturan daerah tersebut terjadi perubahan postur anggaran. Hasilnya adalah pendapatan daerah ditetapkan sebesar 2,9 triliun lebih, terdiri dari PAD 1,9 triliun lebih, pendapatan transfer 888 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 85,3 miliar rupiah. Sementara belanja daerah sebesar 3,2 triliun lebih, terdiri dari belanja operasional 2,5 triliun lebih, belanja modal 106 miliar lebih, belanja tidak terduga 310 miliar lebih, belanja transfer 263 miliar lebih, defisit 308 miliar, dan pembiayaan 308 miliar lebih. Dokumen KUFA dan PPAS perubahan 2021 dapat disepakati dan Ranperda perubahan APBD 2021 dapat ditetapkan menjadi perda setelah mendapat persetujuan Gubernur Bali. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.